Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang krusial banget, yaitu gimana caranya sekolah bisa ngambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Kita bakal pakai alat bantu yang ampuh banget, namanya analisis cost benefit. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba dibayangin, Anda seorang kepala sekolah. Di depan mata ada pilihan sulit nih. Mau investasi besar-besaran bangun fasilitas fisik atau cukup langganan layanan digital aja? Nah, ini dilema yang nyata banget dan bakal jadi contoh kasus kita hari ini. Kita semua tahu ya, mengelola anggaran sekolah itu lumayan pusing. Apalagi kalau sudah menyangkut rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Tuntutannya besar banget. Gimana caranya setiap pilihan investasi itu bisa ngasih dampak yang paling maksimal buat para siswa? Prinsip utamanya ya cuma satu, akuntabilitas. Di zaman sekarang, setiap keputusan itu harus berdasarkan data, bukan lagi sekedar intuisi atau kayaknya bagus. Setiap rupiah yang keluar harus jelas kontribusinya untuk mutu pendidikan. Nah, disinilah analisis cost benefit, atau kita sebut aja CBA, masuk sebagai pahlawan. Ini adalah sebuah alat bantu yang sistematis yang bisa mengubah cara kita mikir dari yang tadinya kira-kira jadi analisis yang benar-benar logis dan terukur. Gampangnya gini, CBA itu ibarat kita bikin neraca untung rugi. Kita timbang semua biaya yang bakal keluar, lalu kita bandingkan dengan semua manfaat yang bakal kita dapatkan. Semuanya kita coba ubah ke dalam nilai uang biar perbandingannya jadi objektif. Prosesnya itu sebenarnya simple banget kok. Bisa kita pecah jadi 3 langkah utama. Yang pertama, kita data dulu semua biayanya, dari yang kelihatan jelas sampai yang tersembunyi. Kedua, kita coba hitung semua manfaatnya. Kita kasih nilai biar bisa diukur. Terakhir, tinggal kita bandingkan deh keduanya. 3 langkah ini bakal jadi kerangka kerja kita. Oke, cukup teorinya. Yuk, kita langsung praktek. Kita terapkan kerangka CBA tadi ke dilema kita di awal, mendingan bangun lab komputer fisik atau langganan cloud server. Kalau kita pilih bangun lab fisik, wah, kita ini lagi ngomongin modal yang super gede di depan. Biaya bangun gedung, beli puluhan komputer, server, ini, itu. Dananya signifikan banget. Tapi enaknya, semua aset itu jadi milik sekolah. Nah, beda cerita kalau pilih cloud server. Biaya awalnya jauh lebih kecil, cuma buat setup aja, karena kita nggak beli barang fisik sama sekali. Sekarang kita lihat biaya operasionalnya, biaya jangka panjangnya. Lab fisik itu biayanya cenderung bisa ditebak ya, kayak listrik, perawatan rutin, gaji staf IT. Kalau cloud server, biayanya itu langganan. Nah, disinilah resikonya. Biaya langganan ini bisa aja tiba-tiba naik gila-gilaan. Contohnya kasus talent LMS, yang harganya melonjak 120% tanpa ada penambahan fitur. Ini faktor resiko yang nggak boleh dianggap remeh loh. Oke, sekarang soal manfaatnya. Lab fisik itu artinya kita punya kontrol penuh. Data lebih aman, aksesnya juga nggak bergantung sama koneksi internet. Nah, kalau cloud, keunggulannya itu di fleksibilitas. Bisa diakses dari mana aja, kapasitasnya gampang ditambah, softwarenya update otomatis. Ini jelas banget bisa mengurangi beban kerja staf IT kita. Oke, kita udah bedah konsepnya dari tadi. Sekarang, saatnya kita main angka. Mari kita lihat gimana jadinya kalau semua analisis tadi kita tuangkan ke dalam sebuah simulasi. Kita mulai dari angka yang paling bikin jreng ya. Untuk bangun lab komputer fisik dari nol, kita anggap aja butuh investasi awal sekitar 500 juta rupiah. Ini angka yang besar banget. Dan ini bakal jadi titik awal perbandingan kita. Dan ini dia jantung dari analisis kita. Yuk kita bedah tabel ini sama-sama. Pertama, coba lihat total biaya selama 3 tahun. Lab fisik itu habisnya 590 juta, sementara cloud server cuma 266 juta. Jauh banget kan bedanya? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Coba lihat bagian manfaat. Lab fisik itu punya nilai aset, katakanlah 250 juta setelah penyusutan, sesuatu yang nggak dimiliki opsi cloud. Tapi efisiensi staf di cloud justru jauh lebih tinggi manfaatnya. Nah, pas kita hitung nilai bersihnya, yaitu total manfaat dikurangi total biaya, disinilah hasilnya kelihatan. Lab fisik itu minus 265 juta, sementara cloud server minusnya cuma 116 juta. Jadi dalam simulasi ini, meskipun sama-sama pengeluaran, cloud server terbukti jadi pilihan yang lebih efisien dalam periode 3 tahun. Kutipan ini rasanya pas banget ya, menggambarkan inti dari apa yang barusan kita lakukan. Pendekatan analitis kayak gini ya tujuannya biar dana sekolah yang terbatas itu nggak terbuang sia-sia.
Pada akhirnya, CBA itu bukan cuma soal hitung-hitungan loh. Ini adalah alat strategis yang bisa kita pakai untuk membangun fondasi sekolah yang lebih baik dan lebih unggul untuk jangka panjang. Nah, ini yang penting banget buat diingat. Hasil simulasi tadi itu bukan jawaban mutlak. Tujuan CBA itu bukan untuk nyari satu jawaban yang benar untuk semua sekolah. Tujuannya adalah ngasih kita dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk pilihan apapun yang paling pas dengan konteks sekolah kita masing-masing. Coba dah lihat diagram ini. Perspektif keuangan itu cuma salah satu bagian dari puzzle yang lebih besar. Kalau keputusan finansial kita cerdas, dampaknya itu positif ke semua aspek lain. Kelayanan buat siswa, ke pengembangan staf, sampai ke inovasi pembelajaran. Semuanya itu saling nyambung. Jadi, apa aja sih poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, CBA itu mengubah kira-kira jadi data yang terukur. Kedua, selalu identifikasi semua biaya yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ketiga, coba hitung juga manfaatnya biar dampaknya kelihatan nyata. Keempat, pakai analisis ini buat mendukung RKAS Anda biar makin kuat. Dan terakhir, jadikan CBA ini sebagai kebiasaan untuk semua investasi penting yang akan dibuat. Sekarang, giliran Anda. Coba deh pikirkan dengan anggaran yang ada sekarang, keputusan besar apa yang sedang dihadapi sekolah Anda. Gimana kalau keputusan itu coba Anda lihat pakai kacamata cost-benefit analysis? Kira-kira keputusan apa yang mungkin bakal berubah?